Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Wulandari dari Prodi Manajemen Tanjung Duren, dan saya di sini ingin mempresentasikan makalah ekonomi makro yang berjudul kebijakan fiskal. Kita mulai langsung ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrumen kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter, pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah yang di Indonesia lebih dikenal dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Namun, secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak. Teori kebijakan fiskal. 1. Teori pembiayaan fungsional. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapat nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi bertujuan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pengangguran, penerimaan pajak tidak terlalu diperlukan. Sedangkan untuk menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini, sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah menjadi satu hal yang terpisah.
Yang kedua, teori pengelolaan anggaran. Kebijakan pengelolaan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan perpajakan dan pinjaman adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Kemudian, dalam pengelolaan anggaran dibutuhkan anggaran berimbang dengan perumusan. Jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Jika terjadi inflasi, maka tempuh anggaran surplus. Macam-macam kebijakan fiskal. 1. Kebijakan anggaran surplus. Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan sehingga terdapat tabungan pemerintah. Asas ini tepat digunakan jika keadaan ekonomi sedang mengalami inflasi. Pendekatan dalam anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang dalam kondisi resesi. Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat memicu inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan dengan mengajukan pinjaman atau hutang LN atau mencetak uang. Orientasi kebijakan fiskal. Setelah krisis multidimensi 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu untuk mendukung konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, dan untuk menciptakan ruang gerak fiskal yang memadai guna memperkuat stimulus fiskal sehingga mampu menggerakkan perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas kebijakan dalam tahun-tahun selanjutnya. Dalam periode 2000 sampai 2009. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Maaf jika presentasi saya kurang tepat atau tidak jelas. Mohon dimaklumi. Saya tutup ya presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.